Jadi orang yang ingin cepat dapat ilmu itu nggak bisa. Termasuk orang yang tidak istiqomah. Kullama taqaddamta fil ilmi kullama alimta annaka jahil. Kata Sulaiman Ar-Ruhaili. Jadi jika engkau itu mendatangi majelis ilmu, kemudian engkau memperoleh ilmu yang baru, barulah engkau mengerti bahwa engkau adalah bodoh. Saya mendatangi majelis taklim, lalu saya dapat ilmu baru. Kata Sulaiman Ar-Ruhaili, profesor doktor, baru sampai itu mengerti, oh saya itu masih bodoh, belum mengerti ini tadi ada ilmu baru. Nah begitu maksudnya. Panjang tapi saya potong aja. Salah satunya kun kasyajaratin nafi'atin. Jadilah Anda itu seperti pohon. Kalau thalabul ilmi seperti pohon. Gimana ta'khudhu minal ardi nafi'. Pohon itu menancap di satu tempat, mengambil saripati tanah yang dipakai untuk makanannya. Lama-lama bisa besar, kokoh. Nah, orang thalabul ilmi itu kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili seperti itu. Duduk di sini, setiap ada ilmu itu datang ke situ, datang ke orang alim, ulama, Pak Kiai. Saya bukan kiai, Pak ya. Bukan. Wala takun kalau usfur. Jangan seperti burung. Bagaimana burung itu? Alladzi yatanaqqalu bainal aqsan. Pindah-pindah, ambil dari sini, ambil dari sana, ambil dari sini. Pendapat Sulaiman Ar-Ruhaili, kalau Anda itu kepingin mengerti tentang tafsir, ambil dari ilmu tafsir seseorang, terus di situ. Ini orang alim betul dalam bidang tafsir. Saya harus setiap hari datang. Itu maksudnya itu di situ. Kasyajarah, seperti pohon. Di tempat itu terus mengambil terus saripat, lama-lama jadi besar. Wallahu a'lam. Nah itu mengapa saya dahului itu. Sulaiman Ar-Ruhaili ini ulama yang tadi saya sebutkan itu. Pernah diundang ke Indonesia, bahkan pernah ceramah di Masjid Akbar, Masjid Nasional itu. Nah ini kaitannya yang saya terangkan ke panjenengan tadi. Saya duduk di sini sudah kurang lebihnya 15 kali. Berarti sudah 15 judul yang dibahas. Kalau setiap orang yang mau thalabul ilmi tidak membaca sendiri lalu mendengarkan di bulan baleni, maka dia sudah ngantongi 15 judul tadi maknanya. Nah ini yang berikutnya. Apa? Maja'a fisyafa'ati. Di dalam bab ini yang dibahas mengenai syafaat. Nah ini contohnya. Kalau tidak membaca, tidak duduk, tidak ini, saya sendiri. Maksud saya bukan benar. Saya tidak ngerti. Oh ternyata di Islam itu ada konsep mengenai syafaat. Nah di situ. Jenengan didhawuhi asy-syafa'atu diddul witri. Syafaat itu Mas, maknanya genap, kebalikannya dari ganjil. Wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Kok genap Pak Ustaz? Syafaat itu makna bahasanya. Jawabannya, ada orang lain yang menggenapkan amal kita. Dalam iman kita, para jamaah sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, orang itu dapat kebaikan besok di akhirat dari amalnya sendiri. Saya beri contoh. Kalau bapaknya ngedu ngaji, ibunya ngedu ngaji, naudzubillah min dzalik, ini bukan siapa-siapa. Tapi anaknya enggak. Tidak ngelakoni agama dengan baik. Besok di akhirat yang dapat pahala siapa? Bapaknya apa anaknya? Ya yang berbuat.
laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ada enggak Pak cerita di Quran suami dipisahkan dengan istrinya? Istrinya masuk surga, suaminya masuk neraka. Ada enggak? Ada. Loh, suami istri dipisahkan begitu. Ada enggak suaminya masuk surga, istrinya masuk neraka? Ada. Fir'aun itu suaminya masuk neraka, istrinya masuk surga. Nabi Nuh itu nabinya masuk surga, anaknya nah beda toh, beda-beda. Oh, kalau begitu kita harus masuk surga satu keluarga Pak Ustaz. Jawabannya? Iya. Kan ada ayatnya, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi siapa yang berbuat kebaikan, dia yang memperoleh. Kalau toh anggota keluarga itu tidak sempat ikut hadir di majelis taklim manapun, maka kita memberi penjelasan. Tadi ada pengajian, ini yang ceritakan. Nah, begitu. Urut-urutannya orang dapat kebaikan dari amalnya sendiri. 2, orangnya masih hidup Pak, tapi mau ikut ngaji nggak bisa. Mau puasa sudah nggak bisa, sudah diganti dengan bayar apa? Fidyah. Apalagi mau haji, mau ngaji nggak, duduk aja susah. Tadi siang saya nyambangi sahabat saya di Tanggulangin. Ya, menurut Pak Dokter pemeriksaannya sarafnya, sehingga tidak bisa bangun, tidak bisa bicara, nggak bisa ini. Menelan saja sudah berat. Umurnya kira-kira 68-69. Saya 71. Umur enggak jaminan Pak, betul ya? Ya umur itu cuma angka-angka saja. Yang penting jenengan dan keluarga saya disehatkan sama Allah. Ada teorinya, ada qadari, ada syar'i. Saya tidak bahas itu. Jadi orangnya masih hidup tapi sudah nggak bisa Pak. Sholat saja mungkin sambil tidur. Puasa sudah dibayarkan apa tadi? Fidyah. Silaturahim nggak bisa. Maksimal pakai kursi roda juga nggak bisa. Ya, naudzubillah min dzalik. Tapi masih diberi kesempatan oleh Allah kalau orang ini mati dapat kebaikan. Orang begitu tadi loh. Pertanyaan saya, dari mana? Wasiat. Anak-anaknya dikumpulkan semuanya, bapak ini masih punya tabungan. Nanti kalau sewaktu-waktu dipundut, wong zahirnya sudah begini. Boleh nggak Pak bilang gitu? Boleh. Tabungan yang di sana berikan ini, tabungan yang di sana diberikan ini. Nah itu boleh. Jadi saya nggak terangkan panjang lebar, nanti nggak nututi waktunya. 1, beramal sendiri, yang kedua wasiat, yang ketiga adalah ketika orangnya sudah meninggal. Wah Mbak Kakung, Mbak Putri sudah dipundut, sudah wafat. Gimana caranya supaya dapat kebaikan? Iya, ada 3 yang sudah diterangkan di mana-mana. Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu illa min 3. Kalau anak Adam itu sudah meninggal, yang muslim itu sudah putus Mas, ibadahnya nggak bisa, amalnya juga nggak bisa, enggak ada tambahan, enggak ada. Kecuali dari 3. 1 apa Pak? Sedekah jariyah. Saya tanya, sedekah jariyah itu harus tanah kaplingan? Enggak. Lah kalau harus tanah kaplingan kan jenengan dan saya tidak bisa memenuhi kriteria sedekah jariyah. Aduh masjid ini enggak ada mukenanya, saya tak belikan. Sedekah jariyah enggak? Macam-macam lah banyak itu. Saya seringkali diberi hadiah kitab sama teman-teman saya. Ya wis tak dongakno, mudah-mudahan ini sedekah jariyah. Tahun 80 berapa juga sudah diberi orang itu ketika berangkat haji. Saya titip, tak tulis. Waktu itu Pak, tidak seperti sekarang. Orang ke Arab Saudi enak aja sekarang. Ya, tak ganti duit tidak mau orangnya. Pinter Pak Abdul Amin. Oh, enggak usah.
Wis tak tukokno sampeyan kitab. Nggih ngaji to? Nggih. Sampai sekarang kitabnya masih ada. Orang udah wafat lama. Harganya tidak seberapa. Di Sidoarjo saya bagi kitab kira-kira 320 kitab untuk ngaji. Harganya kira-kira 30 ribuan. 28 sampai 3 ribu. Amal jariah enggak, Pak? Satu amal jariah, yang kedua apa? Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Jenengan duduk di sini nggak sampai 1 jam, ada Quran diterangkan, ada hadis diterangkan, menurut tafsir, menurut hadis, lalu pulang diterangkan orang lain. Tadi ngaji, membahas sama apa? Syafaat. Gimana keterangannya? Gini. Nah, gitu. Orang lain ngerti. Yang menerangkan dapat kebaikan, Pak? Ya. Yang ketiga, waladun sholihun yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak salah paham panjenengan. Sing bener itu istilahnya di hadis itu mendoakan, bukan kirim doa. Mohon maaf kalau ada. Hadis lho, Pak. Waladun sholihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan, bukan mengirim doa. Nanti ketemu itu di bab yang terakhir itu di situ, ya. Tapi ada perbedaan di antara para ulama. Apakah seorang anak membaca Quran itu pahalanya boleh dihadiahkan kepada bapaknya? Nah, itu khilaf, perbedaan. Ya, saya tidak bahas itu, ya. Jadi, saya ulangi dalam bahasa Indonesia. Pertama, orang memperoleh kebaikan dari amalnya sendiri. Yang kedua, orangnya masih hidup tapi sudah nggak bisa beramal dari wasiatnya. Yang ketiga, orangnya sudah meninggal dari 3 perkara tadi. Yang keempat, dunianya sudah berakhir, kiamat. Dapat dari mana? Syafaat ini. Nah, jenengan kalau tak tanya pasti bisa menjawab. Ayo Pak, siapa yang bisa memberi syafaat? Nabi. Nah, mikirnya dimulai dari syafaat itu miliknya siapa? Itu dulu. Jawabannya saya beri opsi jawaban. Apakah miliknya Allah? A. B. Apakah miliknya Nabi? C. Apakah miliknya malaikat? Ini ngaji namanya. Jawabnya miliknya Allah. Loh, lah Nabi kok bisa? Nah, nanti dulu. Sesalah-salahnya, dan saya tidak menyalah-nyalahkan orang, maksud saya, kalau orang berkeyakinan syafaat itu mutlak miliknya Nabi, enggak. Miliknya Allah. Ya. Coba bapak-bapak, ya, kalau jenengan sempat bawa HP yang ada Qur'annya, bisa diikuti. Surat Az-Zumar ayat yang ke-44, surat 39. Kalau tidak ada, saya sendiri yang baca. Ya, tidak apa-apa, saya sendiri. Kul lillahi syafa'atu jami'ah, lillahi. Katakan Muhammad, semua syafaat ini miliknya Allah. Nah, berarti bukan miliknya Nabi, bukan miliknya malaikat. Semua model dan bentuk syafaat itu miliknya Allah. Lahu mulkus samawati wal ard. Kepunyaan Allah adalah kerajaan langit dan bumi. Tsumma ilaihi turja'un. Dan semua Anda itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah saya dan panjenengan masih diberi kesempatan untuk hidup. Dikembalikan dalam arti besok kembali ke Allah lagi, ketemu sama Allah. Ini kan masih hidup itu. Jadi saya ulangi, syafaat itu hakikatnya adalah miliknya Allah semuanya, bukan miliknya Nabi. Saya pernah ditanya orang, sekarang saya tanyakan panjenengan. Ustaz, saya dulu umroh. Oh, alhamdulillah. Oh, enggak, bukan begitunya Ustaz. Begitu umroh, sama pembimbingnya disuruh menghadap ke Kubah Hijau di Masjid Nabawi. Kubah Hijau itu di bawahnya apa? Makamnya Nabi. Ada Nabi, ada Abu Bakar, ada Umar di situ. Nggak kelihatan Pak, itu dalam areal Masjid Nabawi.
Tapi orang ini dari luar masjid, rombongan, disuruh menyampaikan ke Nabi, minta supaya dapat syafaat, minta Nabi supaya Nabi besok memberi syafaat. Pertanyaan saya, boleh apa tidak cara begitu? Hah? Jawabannya tidak, nanti tak terangkan, mudah-mudahan nggak salah paham. Tadi saya menyebut pakai surat Az-Zumar 44, miliknya siapa? Syafaat tadi? Allah. Loh Nabi kok bisa Pak? Nah nanti sebentar lagi diterangkan. Ini Masya Allah, saya sendiri kalau tidak ngaji, tidak baca kitab ya nggak tahu Pak kalau ada begitu itu. Maka seorang ibu yang tanya sama saya tadi, tidak begitu Bu, ada penjelasannya berkaitan dengan syafaat itu. Mudah-mudahan saya tidak salah, atau ada dasarnya. Ya, saya terangkan sepintas ibu itu tadi yang tanya. Yang benar orang itu beramal kebaikan, lalu besok di akhirat orang ini diizini, diridhoi oleh Allah untuk bisa memperoleh syafaat. Dengan bahasa lain, memenuhi syarat untuk memperoleh. Nah, bukan minta ke Nabi. Sekarang kita lanjutkan. Kemudian kitab ini juga menulis, ternyata malaikat itu juga bisa memberi syafaat. Dalilnya pakai surat An-Najm ayat 26. Ya. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'dzanallahu liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyak malaikat di langit yang syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali setelah Allah mengizini dan Allah meridhoi. Pertanyaannya, berarti malaikat bisa memberi syafaat apa enggak? Saya ulangi. Kemarin berai poso itu apa makanya? Perlu dicas kemarin. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'dzanallahu liman yasha'u wa yarda. Surat An-Najm ayat 26. Nah, bahasa Indonesianya. Dan berapa banyak malaikat syafaat malaikat di langit yang syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali setelah diizini sama Allah dan diridhoi. Berarti malaikat bisa enggak? Bisa. Syaratnya? Iya. Nah, berarti sudah masuk pelan-pelan. Syaratnya diizini dan diridhoi. Yukhbirullahu ta'ala anna katsiran minal malaikati ma'a makanatihim indahu la tajdi syafa'atum illa fi ahadin syai'an wa la tanfa'uhu illa idza adzinallahu lahum ay yashfa'u liman yasha asy-syafa'atu lahu in min ibadihi. Itu penjelasannya di situ. Jadi malaikat itu bisa memberi syafaat asal dua syarat terpenuhi. Pertama diizini, yang kedua diridhoi. Yang diizini itu siapa? Syafi' yang akan memberi. Yang diridhoi siapa? Masyfu' yang akan menerima. Oh Pak Ustadz, kalau begitu syafaat itu ada yang memberi, ada yang menerima. Jawabannya ya. Kira-kira saya dan panjenengan ini calon memberi apa menerima? Ketoke menerima itu Pak. Berarti malaikat juga nanti dapat izin dari Allah. Karena tadi miliknya siapa tadi? Syafaat tadi? Allah. Kalau Allah sudah mengizini malaikat, maka malaikat itu bisa. Berikutnya, kalau Allah sudah meridhoi amalnya manusia, makanya ada syafi', ada masyfu'. Syafi' calon yang memberi, masyfu' calon yang menerima. Kita pending. Satu, malaikat. Dua, dalam kitab ini diterangkan yang bisa memberi syafaat adalah Nabi. Nah, ini yang populer.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabinya panjenengan dan nabi kita semuanya, ya. Maka Nabi ditanya sama salah seorang sahabat, "Man as'adun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah?" Nabi, besok orang yang beruntung akan memperoleh syafaat engkau itu siapa? Nah, coba. Ya. Hadisnya ini sahih. Man as'adun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah? Siapa Nabi orang yang akan beruntung memperoleh syafaat panjenengan? Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari menulis dalam hadis nomor 99. Wa qala Abu Hurairah, man as'adun nasi bi syafa'atika? Qala, Nabi menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Nabi menjawab, orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Nah, sekarang saya tanya, ada 3 pertanyaan. 1, apakah kita sudah mengucapkan la ilaha illallah? Jangan jawab. Udah, saya juga sudah, Pak. 2, apakah lafal yang kita ucapkan la ilaha illallah dari lisan kita itu kita betul-betul sudah ikhlas? Jangan insya Allah. Ikhlas apa enggak? Kalau enggak apa-apa. Ikhlas. 3, apa ukurannya ikhlas? Ini yang penting. Masya Allah, itulah ilmu, Pak. Ukurannya ikhlas adalah mempelajari ini tauhid, ini syirik. Ini tauhid, ini syirik. Yang dipakai yang mana? Yang ditinggalkan? Kalau sudah tahu ini syirik, ini syirik, ini syirik, semuanya ditinggalkan, berarti la ilaha illallahnya ikhlas apa enggak? Ikhlas. Mas, sudah mengucapkan la ilaha? Sudah, Pak. Ikhlas, ikhlas. Ya apa ukurannya? Makanya saya belajar, Pak. Mengerti ini syirik tak tinggal, ini syirik tak tinggal. Nanti yang tersisa tinggal tauhidnya toh. La ilaha illallah maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang saya sembah itu kecuali Allah yang berhak disembah. Bukan ini, bukan ini, bukan ini. Semuanya syirik, tinggal. Berarti ikhlas syahadatnya. Tapi kalau naudzubillah min dzalik, bukan siapa-siapa. Kalau orang sudah melafalkan la ilaha illallah tapi masih syirik dengan berbagai macamnya, ikhlas enggak kira-kira? Enggak. Nanti sebentar lagi, Pak, diterangkan model begitu. Saya beri contoh aja. Siapa, Pak, pamannya Rasulullah yang menjelang wafat tidak mengucapkan la ilaha illallah itu? Abu Thalib loh. Saya tanya, Abu Thalib itu enggak bisa apa enggak mau? Enggak mau. Kalau andai kata Abu Thalib, Abu Jahal itu mau, fasih siapa antara Abu Jahal sama sampean, Pak? Fasihnya? Benar jawabannya panjangnya enggak mau. Kalau toh mau dia lebih fasih orang Arab. La ilaha illallah. Mengapa tidak mau? Salah satunya, saya tidak menerangkan itu, ngerti resikonya. Begitu dia mengatakan, la, tidak ada yang kita sembah kecuali dia, tinggalkan semuanya. Ini yang berat Abu Jahal tadi. Kalau pakai cara Jawa gini, Abu Jahal kenapa tidak mau? Loh, anak nih mengucapkan la ilaha illallah tidak oleh ini, tidak oleh ini, tidak oleh ini. Iya, ya itu yang saya nggak mau. Masa tradisi gini-gini nyembah ini kok tidak boleh? Ngapain ikuti Muhammad? Nah begitu loh. Nanti dibahas bab berikutnya. Ya. Jadi Nabi tadi mengatakan, ditanya oleh Abu Hurairah, man as'adun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah? Siapa orang yang akan dapat? Orang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas tadi. Itu yang dapat, Pak. Makanya panjenengan dan saya dan seluruh keluarga kita itu naudzubillah jangan sampai mati membawa dosa syirik. Ini bukan omongan saya, ini omongan kita. Nah, dalam kitab Fathul Majid, bukan yang ini. Kalau ini mulakhas fi syarhi kitab Tauhid. Dalam kitab Fathul Majid itu ada hadis panjang begini. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Tiap-tiap nabi itu diberi doa yang sangat istimewa.
Nabi ini, nabi ini, nabi ini. Tapi nggak jelaskan nabi itu. Hanya dijelaskan tiap-tiap nabi diberi doa yang sangat istimewa. Fatajalu kullu nabiyyin da'watahu, dan tiap-tiap nabi sudah menggunakan doanya itu. Nabi ini sudah digunakan waktu ini, nabi ini terserah digunakan untuk apa. Wa inni, dan saya Muhammad ikhtabatu da'wati li ummati syafa'atan yaumal qiyamah. Doa yang istimewa itu masih saya simpan. Besok saya mohonkan kepada Allah agar umatku bisa memperoleh, Masya Allah. Jadi masih disimpan, Pak, khusus untuk panjenengan dan semua umatnya. Wahyana ilatun insyaallah, dan itu akan diperoleh syafaat itu dari umatku insyaallah. Man mata, siapa yang mati, la yusyriku billahi, mati tidak membawa dosa syirik. Perkara dosa yang lain-lain ala masyiatillah, itu masih terserah Allah. Tapi kalau dosa syirik itu harga mati, ya, tidak ada ampun. Maka tadi Nabi mengatakan orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu, ya. Fatilka syafa'atu, maka syafaat itu tadi li'alil ikhlasi bi'inillahi, bagi orang yang melafalkan la ilaha itu dengan ikhlas, ya, begitu, ya. Maka wala takunu liman asyraka billahi, maka syafaat itu tidak akan diperoleh bagi orang yang bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhihi syafa'atu yadhunnuha al-musyrikuna hiya manfiyatun yaumal qiyamah. Karena orang musyrik juga menggunakan istilah syafaat, minta kepada selain daripada Allah akan memberi syafaat pertolongan kepada mereka, tapi oleh tauhid ditolak. Kama nafaha Al-Qur'an, dan sudah dinafikan. Al-Qur'an menjelaskan orang musyrik itu tidak akan dapat syafaat. Orang kafir-kafir itu meyakini benda ini, Tuhan ini bisa memberi pertolongan, sudah dinyatakan tidak boleh. Dalam kajian tadi saya belum sampai 40 menit menyebutkan tadi, satu adalah malaikat, yang kedua adalah nabi, dan itu adalah miliknya Allah. Syafaat itu bukan miliknya malaikat, bukan miliknya nabi. Wa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengabarkan annahu ya'ti fayasjudu li rabbih. Besok Pak, di akhirat Nabi itu menghadap Allah. Fayasjudu li rabbih, lalu Nabi itu sujud. Wa yahmaduhu, dan memuji Allah Subhanahu wa taala. La yabda'u bisyafa'ati awalan, tidak langsung minta kepada Allah supaya diberi izin memberi syafaat. Saya ulangi, tadi syaratnya kan diizini dan diridhoi. Yang diizini calon yang memberi, yang diridhoi calon yang akan menerima. Di situ. Ya. Maka dalam hadis panjang yang saya sebutkan tadi dalam kitab Fathul Majid tadi menyebutkan syaratnya jangan sampai naudzubillah min dzalik orang mati membawa dosa syirik. Bukan omongan saya itu, Pak, dawuhnya Nabi. Mudah-mudahan saya tidak salah memahami. Annahu ya'ti fayasjudu li rabbi wa yahmaduhu la yabda'u bisyafa'ati awwalan. Nabi besok itu menghadap Allah lalu sujud, tapi tidak langsung memohon supaya diberi kesempatan memberi syafaat. Tsumma yuqalu lahu, kemudian malaikat itu berkata kepada Nabi atau dikatakan kepada Nabi, irfa ra'saka, Muhammad, angkat kepalamu. Ya. Wa qul yusma, kamu ngomong, omonganmu akan didengar. Wasal tu'ta, kamu minta, permintaanmu akan diberi. Wasfa'tu syafa', ya, dan mintalah kepada Allah supaya kamu bisa memberi syafaat. Karena miliknya Allah tadi, di awal tadi saya sebutkan syafaat tadi, maka Rasulullah perlu apa? Minta. Diizini enggak Nabi ini? Ternyata Nabi diizini. Ya, itulah ya bisa disebut kewenangan, bisa disebut bahwa Nabi punya kuasa karena diberikan siapa tadi? Allah. Ibarat ijazah berarti apa?
Loh, enggak, ini enggak, jangan. Ya, dapat sertifikat sudah boleh memberi syafaat. Tak potong dulu. Ya. Saya harus menerangkan agama, tidak boleh menerangkan yang bukan ilmu saya. Ya. Ya. Gini Pak, ternyata Nabi Muhammad memberi syafaat itu urut-urutannya panjang Pak. Dalam kitab Aqidatul Mu'min ada hadis cukup panjang, satu halaman sendiri. Kitab yang berbeda lagi. Masya Allah, ternyata orang ngaji ini luar biasa Pak. Banyak kitab yang harus kita pelajari itu. Makanya saya kalau ngaji mesti nyebut kitab ini. Kalau saya bisa. Ya. Dalam kitab Aqidatul Mu'min itu Nabi dawuh, hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Besok di akhirat itu Pak, ketika sudah selesai semuanya, ini kaitannya dengan Nabi yang sujud tadi ya, lalu dikatakan orang-orang itu datang kepada Nabi Adam. Orang-orang siapa? Semua manusia, perwakilan, gampangnya begitu, kata Nabi. Supaya orang ini diselesaikan. In kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Kalau dia itu baik, ya mudah-mudahan dapat kebaikan, kalau enggak ya tidak. Supaya tidak di mahsyar gini aja semuanya. Nabi Adam tidak mau, suruh menghadap Allah, malu. Nah, sekarang saya tanya, apa kesalahannya Nabi Adam? Makan? Saya nggak menerangkan panjang lebar. Oke. Nabi Adam menyuruh datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh juga tidak mau. Apa kesalahannya Nabi Nuh? Nah, jangan pilih. Apakah A tidak bisa mendidik anaknya? Apakah B, anaknya mati dalam keadaan kafir masih diakui sebagai keluarga? A apa B? B, bukan A. Tidak ada Nabi nggak bisa mendidik anaknya. Hidayah kan dari Allah. Nabi Nuh menyuruh datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga tidak mau. Apa salahnya Nabi Ibrahim? Goro. Bener Pak. Ketika mengingatkan umatnya tidak boleh menyembah berhala, tapi masih ngeyel, lalu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim apa? Masuk di ruangan itu, berhalanya diapakan? Tutui semuanya. Palunya ditaruh mana? Dibuang menghilangkan jejak apa gimana? Ditaruh di situ. Begitu rajanya mau menyembah ternyata hancur semuanya. Man fa'ala hadza? Siapa yang berbuat begini nih? Ada yang ngomong yuqalu lahu Ibrahim. Tadi Ibrahim masuk di situ. Panggil Nabi Ibrahim. Tanya, man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim? Ibrahim, siapa yang berbuat ini menghancurkan Tuhan-Tuhan kita? Apa jawabannya Nabi Ibrahim? Enggak, Nabi Ibrahim enggak bisa bahasa Indonesia. Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanya ini Pak, yang paling besar. Mungkin ini barangkali. Maksudnya Nabi Ibrahim mau begini kok disembah kan begitu kan? Tapi bahasa Qur'annya begitu. Padahal yang nuduhi siapa? Malu menghadap Allah. Kalau jenengan teruskan berpikir berkaitan dengan Nabi Ibrahim malu menghadap Allah karena goro, itu bisa begini. Itu goro sekali saja malu di hadapan Allah besok di akhirat. Sampai terus no dewi. Ini benar Pak. Ya, Nabi Ibrahim menyuruh datang Nabi Musa. Nabi Musa juga tidak mau. Mengapa Nabi Musa tidak mau? Tidak bermaksud membunuh, tapi ada orang Kipti tukaran sama orang Bani Israel. Orang Bani Israel minta tolong sama Nabi Musa untuk mengalahkan orang Kipti. Orang Kipti diapakan? Ditunjuk. Jangan dipukul. Kalau dipukul pakai alat Pak. Ini tidak pakai alat ya, tangan kosong Pak. Berarti Nabi Musa itu kuat gak fisiknya? Mengapa kau kuat? Jangan dijawab. Kuasanya Allah Pak, jangan begitu. Ada rasionya. Nabi Musa itu mulai kecil diopeni siapa? Fir'aun. Fir'aun itu raja apa rakyat? Raja.
Lah kira-kira makannya anaknya raja sama anaknya rakyat itu bagus mana? Gizinya bagus, nutrisinya baik, nge-gym terus. Jadi mukul sekali mati. Ada banyak cerita, memang Nabi Musa itu kuat Pak. Ada banyak cerita berkaitan. Itu ceritanya panjang. Nabi Musa itu dihanyutkan itu sama ibunya supaya tidak dibunuh oleh Fir'aun. Ternyata justru yang nemu siapa? Bu Fir'aun. Kan Bu Fir'aun kan? Iya. Waktu itu mau dibunuh, tapi sama Bu Fir'aun tidak boleh, jangan. Siapa tahu anak ini nanti buat manfaat buat kita. Akhirnya dipelihara. Fir'aun manut. Sejak itu banyak istri-istri, suami-suami yang manut sama istri itu Pak. Tidak berdaya. Ya. Terakhir Nabi Isa juga tidak mau. Tapi saya baca, saya cari-cari apa alasannya Nabi Isa itu, nggak ada. Ada yang mengatakan Nabi Isa memuliakan Nabi Muhammad. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. 4 orang Nabi mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa semuanya mengatakan innallaha qad ghadaba al-yawma ghadban shadidan lam yaghdab mithlahu wa la ba'dahu. Allah itu marah pada saya pada hari ini, tidak pernah marah sebelumnya. Baru Nabi Muhammad menghadap seperti yang saya sebutkan di sini tadi. Ya, annahu ya'ti, saya ulangi lagi. Annahu ya'ti. Sesungguhnya Nabi besok datang kepada Allah. Fayasjudu, sujud li Rabbi, kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Fayahmaduhu, lalu memuji Allah. Ya, la yabda'u bisyafa'ati awalan. Tidak langsung memohon syafaat. Tsumma yuqalu lahu, lalu dikatakan ya Muhammad irfa' ra'saka, angkat kepalamu. Wa qul yusma', kamu ngomong kamu akan didengar. Wasal tu'ta, minta kamu akan diberi. Wasfa' tu syafa', minta syafaatlah kamu akan diberi. Dari situ Nabi punya kewenangan untuk memberi apa? Syafaat. Tapi orang Islam seperti panjenengan dan saya tidak boleh seenaknya kemudian gak usah ngelakoni mana ngenteni syafaatnya Nabi. Jangan. Karena syafaat tadi syaratnya diridhoi sama Allah. Lah syarat utama diridhoi itu dalam kehidupan manusia seperti panjenengan dan saya, naudzubillah min dzalik, jangan sampai berbuat apa? Syirik. Ya. Jadi keikhlasannya bertauhid menjadi syarat utama, Pak. Naudzubillah, bukan karena saya yang ngajar, enggak. Banyak orang-orang lebih alim dari saya, ya. Maka di sini fatil kasyafa'atu li ahli ikhlas. Syafaat itu diberikan kepada orang yang ikhlas biidznillah, atas izin Allah. Ya, wala takunu liman asyraka billahi. Dan syafaat itu akan tidak diperoleh bagi orang yang bersyirik kepada Allah. Nah, nuwun sewu, biasanya di masyarakat hanya diterangkan supaya kita dapat syafaat Nabi. Iya, tapi gimana caranya gitu. Ya. Wa haqiqatuhu anna Allah Subhanahu wa taala huwa la yatafaddalu ala ahli ikhlas. Hakikatnya Allah itu akan memuliakan orang yang ahli ikhlas bersyahadat. Fa yaghfiru lahum, lalu memohonkan ampun para malaikat buat mereka. Biwasitati du'ai man adina lahu ayyashfa. Ya, dengan perantara doanya supaya Nabi tadi bisa memberi syafaat liyukrimahu wa yanalul maqam al mahmud. Lalu orang itu dapat syafaat, berarti orang itu derajatnya menjadi sangat tinggi. Nah, dalam hadis yang berbeda, orang itu dianjurkan sering-sering baca sholawat. Itu salah satunya bisa memperoleh apa? Syafaat. Hanya saja nanti dibahas, Pak. Dibahas gimana? Sholawat yang mana? Lafalnya. Nah, ini berbeda di masyarakat. Kalau saya menganjurkan sholawat yang diajarkan oleh Nabi. Ngerti maksudnya, Pak ya? Puasa, bagaimana caranya? Menurut Nabi. Sholat, bagaimana caranya? Menurut yang diajarkan Nabi, berdasarkan apakah? Hadis. Ya, sholawat juga begitu. Salah satunya lagi adalah kalau ada azan, disuruh apa?
Eh? Mendengarkan dan menirukan, kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Gimana jawabnya? La haula. Makanya kita bergegas kalau ada adzan. Kapan hari sudah saya omongkan ada guyonan. Katanya adzan di Indonesia itu naumnya itu panjang, Pak. As-salatu khairum minan naum. Yang panjang apa? Kalau adzan di Mekah, as-salatu khairum minan naum. Yang panjang salatnya. Enggak tahu karangannya siapa itu gitu ya. Ya. Nah, itu loh variasinya supaya orang bisa memperoleh bahasa syafaat. Termasuk ngaji, baca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an. Ya, bacalah Quran sebanyak-banyaknya karena besok Al-Quran itu akan bisa memberikan apa? Bagaimana caranya bukan urusan kita. Tapi kalau Nabi terjelas tadi, ya jelasnya gimana? Menghadap Allah tadi. Jadi intinya fatil kasyafa'atu li ahlil ikhlas. Ikhlas apanya? Ikhlas dalam mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ukurannya apa? Yaitu segala sesuatu yang diketahui syirik diapakan? Ditinggalkan. Allahu a'lam. Jadi ini bab 17 yang ada di dalam kitab. Berarti saya sudah menerangkan kurang lebih 15 sampai 17. Nanti kalau ada dicari bab-bab yang belum dibahas, kita bahas lagi. Bab yang ke-18 membahas tentang Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah, tapi yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjenengan, saya dan kita semuanya, keluarga kita senantiasa diberikan rahmat, diberikan hidayah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.